Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah membahas tentang al-qadhaf pada pertemuan yang lalu, kita malam hari ini masuk dalam pembahasan yang baru yang masih berada dalam huruf qaf, yakni judul yang akan kita bahas Al-Quranul Karim, tentang Al-Quran. Kita semua sudah memahami bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pemahaman kita, pengetahuan kita bahwasanya Al-Quran kalamullah ini tidak dibarengi dengan penyikapan yang sesungguhnya, yang seharusnya. Kita tahu bahwa Quran itu kalam Allah, firman Allah, bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia, bukan surat dari raja, tulisan raja atau tulisan pembesar-pembesar, tapi firman Allah. Kita tahu itu, tapi mohon maaf, penyikapan kita itu tidak menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Bahkan terkadang lebih kita agungkan, lebih kita muliakan perkataan manusia daripada Al-Quran itu. Adakah perasaan mengagungkan Al-Quran itu di dalam diri kita karena ini adalah kalam Allah? Adakah rasa cinta karena ini kalam Allah, kalam Tuhan saya? Jangan-jangan itu seperti tadi yang saya singgung di awal, kita ini hanya sebatas mengerti atau bukan mengerti, ya mengerti kalam Allah, Al-Quran itu kalam Allah, tapi belum sampai pengetahuan kita itu meresap di dalam diri kita, sehingga tidak muncul pengagungan terhadap Al-Quran, sikap memuliakan, sikap yu'thir, yakni sikap mendahulukan, mengutamakan. Seringkali perkataan-perkataan manusia, berita-berita, ucapan-ucapan manusia itu menggeser waktu-waktu kita membaca Al-Quran. Ini yang saya maksud, sikap kita tidak sebagaimana semestinya. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, berapa lama kita membaca Al-Quran dan berapa lama kita membaca berita-berita atau informasi-informasi atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Itu sudah memberikan jawaban kepada kita, kepada saya, sejauh mana saya ini mengagungkan Al-Quran dan sudah memosisikan Al-Quran sebagai kalam Allah. Kita punya jawaban masing-masing. Al-Quran kalam Allah. Ini kalam Allah ini perlu disadari ini. Belum lagi Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main-main, mushaf yang ada di rumah kita itu satu, itu risalah dari Allah, itu ucapannya Tuhan kita. Yang kedua itu mukjizat terbesar. Tapi mohon maaf sekali lagi, karena kebodohan kita, kealpaan kita tidak merasa ada yang istimewa dari Al-Quran itu, sehingga lebih lama terpajang di lemari kita. Yang sering kita pegang itu sekarang bukan Al-Quran, tapi alat komunikasi kita, gadget kita. Itu berarti kita belum menyadari tentang keagungan Al-Quran. Jadi yang ada di rumah kita itu istimewa, itu Al-Quran itu. Kalam Allah, mukjizatnya Nabi. Kita menyimpan mukjizat itu. Tapi bukan untuk kita, karena mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Allahu akbar, betapa mulianya Quran itu. Betapa mulianya Quran itu. Tapi terkadang sekali lagi kita baca Quran itu kayak lebih kurang memperhatikan, tidak sebagaimana kita membaca WA di grup. Ono WA apalagi di atasnya ada berita politik, langsung. Apalagi tentang musuh politiknya tambah diperhatikan. Tapi baca Quran ya sambil ngobrol, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi baca WA, Masya Allah. Baca koran, wallah, dari awal sampai akhir. Karena apa? Kita belum mengagungkan Quran, belum memosisikan Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quranul Karim merupakan tuntunan, dia bukan tontonan. Tuntunan hidup kita Al-Quran. Siapa yang berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, dia pasti selamat dan jalannya pasti lurus. Akan tetapi siapa yang berpaling dari Al-Quran, meninggalkan petunjuk Al-Quran, dia pasti berada dalam kesesatan. Dan jalan yang dia lalui tidak akan menghantarkan dia menuju ridha Allah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim selain menjadi tuntunan, juga di dalamnya terdapat isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, bahkan pengetahuan masa lalu sampai pengetahuan sekarang sampai yang akan datang. Sehingga seringkali hasil dari penelitian, kajian ilmiah tentang alam semesta ini, ternyata isyarat-isyaratnya sudah ada di dalam Al-Quran. Pernyataannya sudah ada di dalam Al-Quran, baik secara eksplisit maupun implisit. Cuma sayangnya terkadang yang membuktikan secara ilmiah ini bukan dari kita. Kita hanya bilang, oh no iku na Quran. Nah, ya sudah. Ada penemuan iku ono na Quran, iku lho Quran nih. Ya. Mereka yang mengeksplor, mengkaji, meneliti, kita tinggal mengakui. Ya. Itu kalau kita sendiri yang meneliti, sebagaimana ilmuwan muslim zaman dahulu, luar biasa itu. Istimewa itu. Kita meneliti, kemudian ini Al-Quran. Namun sekalipun Al-Quran itu dan selalu pasti tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran itu bukan kitab suci ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu dicari di Al-Quran. Al-Quran itu memberi isyarat tentang ilmu pengetahuan, bukan menjelaskan secara detail. Lebih fokus pada pembangunan pribadi manusia menjadi mukmin yang abid,
Karena ada sebagian dari kita yang kadang-kadang berlebihan. Ya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran ditolak ilmu tersebut. Lah ya akhi. Dan Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan penemuan ilmiah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Kita bicara tentang Al-Quran, mukjizatnya, kemudian isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya itu membutuhkan waktu yang lama, ya, dan ini sudah dikaji oleh banyak ilmuwan muslim, baik dalam bentuk ceramah atau dalam bentuk tulisan, ya, tentang kesesuaian Al-Quran dengan hasil penelitian atau penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Azza wa Jalla berulang kali berbicara tentang Al-Quran. Baik Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Al-Quran dengan kaitannya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai kitab suci yang mubarak, yang penuh dengan barakah. Dan Allah juga memberikan banyak nama kepada Al-Quran. Dan sesuatu itu jika semakin banyak namanya itu berarti semakin besar kedudukannya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti, mengancam orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran. Semua itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surat Al-A'raf, di antaranya ayat-ayat yang berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, bagaimana adab kita terhadap Al-Quran, untuk apa Al-Quran diturunkan. Di antaranya adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Ketika ada bacaan Al-Quran, maka kita harus merespon dengan apa? Istima'. Istima' itu mendengarkan dengan baik. Yang kedua, tidak hanya mendengarkan, tapi apa kata Allah? Wa ansitu. Apa ansitu itu? Diam. Kalau kita mendengarkan dengan baik, kita diam ketika menyimak Al-Quran, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. La'allakum turhamun. Maka ketika kita berada di majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, kewajiban kita adalah mendengar dengan seksama. Itu terjemahan dari istima'. Allah Azza wa Jalla menggunakan kata fastami'u, memerintahkan dengan kata fastami'u. Fastami'u itu artinya mendengar dengan seksama, menfokuskan pendengaran kita terhadap suara yang kita dengar, kita fokuskan ke situ. Itu namanya istima'. Tapi kalau yasma' fasma'u, itu mendengar tapi tidak fokus. Orang yang di majelis ilmu umpamanya dia ngobrol dengan sahibnya dan dia mendengar ceramah, ini namanya yasma' dia bukan istima'. Dia dengar itu suaranya khatib, suaranya pembicara, dia dengar tapi tidak memfokuskan, dia berbicara dengan kawannya, itu yasma'. Tapi kalau istima' itu dia fokuskan pendengarannya untuk mendengar apa yang sedang dia dengar, itu istima'. Dan itulah perintah Allah ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u. Ya. Jadi kalau duduk di majlis umpamanya zuwatan, biasanya kan dimulai dengan Al-Quran, softonya ditahan dulu. Ya, softo itu guyonannya ditahan dulu, ngobrolnya ditahan dulu, bisnisnya ditahan dulu. Istima', itu penghormatan kita terhadap Al-Quran. Fastami'u lahu. Oleh karenanya, mengapa saya membaca fatwa-fatwa ulama kita, ya, terutama di Timur Tengah itu, mereka, mohon maaf, ini mungkin ada perbedaan di antara kita, tapi saya lebih setuju dengan fatwa ini. Ulama-ulama kita itu tidak menyukai atau melarang bacaan-bacaan Al-Quran itu dikeluarkan.
Kenapa? Karena di jalan itu banyak orang. Ada orang guyon, ngobrol, dan lain sebagainya. Akhirnya Al-Quran itu menjadi suara yang terabaikan. Ya, menjadi suara yang terabaikan. Dan ini fatwa yang saya pribadi setuju. Tapi silakan ada yang berbeda pendapat, silakan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jangan sampai kita membuat orang berdosa. Sehingga mohon maaf sekali lagi ini pendapat saya ya, yang tentu ada dasar ya. Termasuk juga bacaan imam ini. Ya, ini pendapat saya pribadi. Itu lebih baik tidak disuarakan di luar. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan hadis, tapi ini pandangan saya. Yang satu, orang-orang di luar sekali lagi ya akhi, tidak semuanya dalam kondisi siap mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran menjadi bacaan yang terabaikan, diabaikan oleh manusia. Ada bacaan Quran, ada orang softo, ada orang menghujat, ada orang ini, ada orang itu. Apalagi kalau bacaan imamnya sampai mengganggu masjid-masjid yang lain. Wah, akhirnya itu rivalitas masjid satu dengan masjid lain. Dukur-dukuran suara. Ojo, ya udah ono barokah. Maka kembali kepada ayat ini, istima' yang pertama, yang kedua ansitu. Ya, diem. Harus diem. Jangan bersuara ketika Al-Quran dibacakan. Allah akan memberikan rahmat. Dan ayat ini bisa kita jadikan sebagai bekal ya, untuk mendatangkan rahmat di dalam rumah tangga kita. Kita ingin rumah tangga dicurahkan rahmat, ayo kita kumpulkan keluarga kita, baca Al-Quran. Ayah membaca, yang lainnya mendengar. Kemudian bergilir. Allahu Akbar, rahmat Allah turunkan dalam rumah tangga itu. Apalagi di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan majtama'a qaumun ya. Di salah satu riwayat fil masjid, di riwayat yang lain tidak disebutkan di masjid, siapapun yang berkumpul di satu tempat untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Allah akan limpahkan rahmat. Allah dan malaikat-malaikat Allah datang ke tempat tersebut mengitari mereka. Dan nama-nama orang-orang yang duduk tersebut disebut oleh Allah. Itu salah satu cara kita mengundang rahmat dan malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Jadikan rumah kita itu tempat berkumpul untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau dijadikan tempat berkumpul nonton sinetron, tidak ada rahmat. Atau tempat berkumpul untuk lihat yang lain-lain yang tidak ada manfaat, yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, bahkan isinya adalah hal-hal yang bertentangan dengan agama, yaitu berarti kita tidak mengundang malaikat rahmat. Kalau bukan malaikat rahmat yang masuk ke dalam rumah tangga kita, yang masuk itu syaitan, karena di situ kita tidak gunakan untuk zikir. Masuk rumah tidak zikir, makan tidak zikir, yang datang syaitan. Kalau sudah syaitan masuk ke dalam rumah tangga kita, ya sudah selesai ya. Isinya apa? Isinya pertikaian ya, amarah, sumpah serapah, pukul memukul. Nah, kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran sumber rahmat. Dia mendatangkan rahmat bagi siapa yang istima' dan diam ketika membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Dan memang tidak terbukti dan tidak ada yang bisa membuktikan adanya cacat celah di dalam Al-Quran sampai detik ini. Setiap kali ada tuduhan terhadap Al-Quran, selalu ada jawaban yang memuaskan, dan tuduhan itu selalu dicari-cari dan tidak sesuai dengan faktanya. Dan di antara bukti Al-Quran kalam Allah,
Tidak ada Al-Quran versi fulan atau versi allan. Antum baca Al-Quran di Indonesia, di Rusia, di Jepang, di kutub utara kalau ada, antum akan temukan Quran yang sama. Dan berapa lama Quran ini menjadi mushaf, berapa ribu tahun, tapi tetap terjaga. Dan itulah janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Dan ini terbukti, tidak ada satu upaya pun untuk mengurangi isi Al-Quran kecuali terbongkar, kecuali pasti terbongkar. Terungkap. Kemudian Allah Azza wa Jalla firman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran, yakni kami menurunkan Al-Quran ini Qur'anan Arabiyyan, dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada bangsa Arab. Tentu Al-Quran berbicara dengan bahasa mereka. Dan juga pilihan bahasa Arab ini tentu ada hikmah-hikmah yang lain. Bahasa Arab ini bahasa berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbahasa Arab agar bisa difahami. Di sini pelajarannya apa? Kita pun kalau berkomunikasi, berbicara dengan orang, ya, ini ada ilmu komunikasinya ini. Itu ya dengan bahasa mereka. Antum bicara dengan orang Indonesia yang tidak ngerti bahasa asing, jangan sok-sokan diselipi bahasa-bahasa asing. Ya, akhirnya tuh bingung. Ya, sekarang kan ada sebagian dari kita tuh bangga kalau diselipi dengan bahasa-bahasa asing. Loh, itu tujuannya apa? Kalau memang tujuannya memang itu bahasa ilmiah, ya memang harus sampaikan dengan bahasa tersebut, ya memang harus sampaikan. Tapi kalau kemudian gak ada relevansinya dengan orang yang kita ajak bicara, geopo, ajak bicara manusia dengan bahasa mereka, dengan tingkat pemahaman yang mereka miliki. Bicara dengan ilmuwan berbeda, bicara dengan orang terpelajar berbeda, bicara dengan manusia yang belum atau tidak terpelajar juga harus berbeda. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hijr, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Allah sebutkan secara khusus sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan Al-Quran yang agung. Sekali lagi, penyebutan secara khusus surat Al-Fatihah ini menunjukkan keagungan dan keutamaan surat Al-Fatihah. Dan dari sinilah para ulama menyepakati surat Al-Fatihah itu berisi 7 ayat. Hanya mereka berbeda pendapat soal basmalahnya. Apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ataukah basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Maka ketika membaca surat Al-Fatihah, basmalahnya harus dibaca. Demikian pula mazhab Hambali, basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Namun perbedaannya, kalau mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad, basmalah itu tetap dibaca tapi tidak dikeraskan. Itu yang dipakai oleh sebagian masjid termasuk imam kita. Itu ada dasarnya, landasannya, Quran, ada hadis-hadisnya.
Mazhab Syafi'i mengatakan basmalahnya dikeraskan. Ada dalilnya pula dan ada mazhab sahabatnya. Dua-duanya berdalil bermadhab sahabat. Dikeraskan atau tidak. Jadi perbedaan ini bukan antara Muhammadiyah dan NU ya. Sudah siku mazhabi Muhammadiyah. Lu atau ya. Soalnya basmalah tidak dikeraskan. Ket biyen ya akhi, dari dulu. Ya. Mereka membaca, semuanya membaca basmalah, tapi yang satu tidak dijaharkan, yang satu dijaharkan. Itu yang kemudian mengilhami mazhabnya Muhammadiyah, mazhabnya NU, mazhabnya Al-Irsyad. Itu terilhami dari mazhab-mazhab yang sudah ada, dari pandangan-pandangan yang sudah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Itu petunjuk Al-Quran. Tidak ada petunjuk yang lebih lurus daripada petunjuknya Al-Quran. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Apapun ungkapan, pernyataan, hasil musyawarah, kesimpulan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan, maka semuanya itu tidak akan memberi petunjuk kepada jalan yang benar, alias fiddalalah. Itu pasti sudah, itu keyakinan kita selaku umat Islam. Yang bertentangan dengan Al-Quran, petunjuk yang paling lurus Al-Quranul Karim. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu ma huwa shifa', sesuatu yang menjadi penawar, shifa, obat. Shifa di sini penawar, obat bagi penyakit hati kita, termasuk juga penyakit fisik kita. Termasuk penyakit fisik kita. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu juga memberikan resep itu diantaranya dengan ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Fatwa Lajnah Daimah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu beliau berbicara tentang dahsyatnya Al-Fatihah. Selama dalam perjalanan beliau itu terkena berbagai macam penyakit ya. Yani ada satu penyakit kemudian sembuh, penyakit ini kemudian sembuh. Beliau hanya mengobati dengan surah Al-Fatihah. Allah sebutkan syifa. Dia bisa menjadi penyembuh. Tentu yang paling utama, tujuan Al-Quran yang paling utama itu bukan obat fisik, tapi obat penyakit hati. Kita menjadi obat agar kekufuran, kemunafikan, kebodohan di dalam diri kita itu hilang, disembuhkan dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Plusnya bisa dijadikan penyembuh bagi fisik. Dan subhanallah ya, saya lupa namanya, salah seorang ilmuwan muslim yang dia tinggal di Amerika, dokter muslim, itu disebutkan dalam bukunya Nadia Tayyara, itu sudah melakukan penelitian tentang dampak atau pengaruh bacaan Al-Quran bagi jiwa. Dan subhanallah memang pengaruhnya luar biasa. Ternyata orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuhnya. Dan metabolisme tubuh ini kalau baik, berfungsi baik itu akan bermanfaat bagi tubuh ini. Jadi ada beberapa, dan itu dibuktikan secara ilmiah ya, bukan pakai dalil lagi, tapi secara ilmiah dengan pendekatan komputer bisa dilihat itu, bisa dilihat. Dan beberapa sudah penelitian di dalam jurnal-jurnal ilmiah sudah disebutkan bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap kesehatan mental, kesehatan jiwa, termasuk kesehatan fisik. Loh Ustaz, anak kok bocok Al-Quran tak sembuh-sembuh? Mana yang keliru, mana yang salah, atau mana yang tidak berfungsi? Quran apa orangnya? Bukan Qurannya ya akhi. Quran itu
Sadaqallahul azim, segala-segalanya maha benar, itu ucapan Allah. Kalau kemudian Quran belum memberikan pengaruh, kembali kepada yang bocor. Itu diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti apa? Seperti kapak besar. Kapak besar, dia akan berfungsi tergantung siapa yang megang. Kapak besar, kalau dipegang oleh orang loyo, ya ndak motong, Pak. Ketika ada sebuah kayu tidak terpotong oleh kapak besar ini, yang tidak berfungsi kapaknya apa orangnya? Orangnya. Oh, kita ini kenapa kok Quran kurang memberikan pengaruh? Karena kita sehari-hari tidak akrab dengan Al-Quran. Al-Quran lebih kita dekati dengan pendekatan apa? Mencari keuntungan pribadi saja. Kalau lagi butuh, dekat Quran. Tidak butuh, jauh sudah. Ada perlu sesuatu, baca Quran, yabki, nangis. Mari entek masalahnya, tutup. Akhirnya Al-Quran memang tidak memberikan pengaruh. Beda dengan orang yang sudah akrab dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan fungsi, dan itu akan membuat keyakinan. Jadi kembali kepada orangnya, kekuatan imannya, keyakinan dia dengan Al-Quran, itu juga memberikan pengaruh dan dampak. Kemudian ayat-ayat yang lain Allah sebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Al-mahir bil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Nabi SAW bersabda, orang yang mahir, orang yang pandai, yang fasih membaca Al-Quran, dia akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Ini keutamaan, kedudukan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran. Biasanya orang yang menghafal Al-Quran itu sudah pandai, dia sudah mampu membaca Al-Quran. Allah tinggikan derajatnya, Allah beri kemuliaan, Allah jadikan pelindungnya malaikat-malaikat Allah. Allah kirim malaikat-malaikatnya, kawannya malaikat. Bahkan kalau ada orang walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, dia belum mahir, wa huwa 'alaihi syaq, dan dia kesulitan dalam membacanya, lahu ajran, Allah masih memberi 2 pahala. Jadi jangan berputus asa orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, dah iso-iso. Jangan takut dosa, jangan berputus asa. Dak bisanya kita diberi pahala oleh Allah selama kita belajar. Terkadang ada orang yang susah membaca, suwe belajar Quran tapi tidak iso-iso, terus dia berputus asa. Atau terkadang ada perasaan berdosa, gimana Ustaz, saya baca belum bisa. Ya akhi, Allah Azza wa Jalla itu menilai prosesnya manusia sudah dinilai. Dan ini pelajaran bagi kita. Ini dalam ilmu pendidikan ini penting ini Pak, termasuk kita orang tua. Kalau sudah anak kita itu berusaha, hargai usahanya, sekalipun belum mendapatkan apa yang kita inginkan, beri reward selama dia sudah berusaha. Al-Quran memberikan reward, pahala, walaupun terbata-bata diberi pahala. Kenapa? Karena dia berusaha. Maka beda penilaian Allah terhadap orang yang berusaha kemudian dia salah, kesalahannya bisa makfu, dengan orang yang kesalahannya karena tidak belajar. Itu beda. Makanya tidak semua al-jahlu, kebodohan itu dimaafkan. Tidak semua kebodohan. Tergantung bodohnya itu, munculnya kebodohan itu karena apa? Kalau kebodohan itu muncul karena ketidakinginan untuk belajar,
maka dosa kebodohannya double. Jadi tidak semuanya bodoh, tidak tahu itu dimaafkan. Oh, aku tidak ngerti, dimaaf no. Lo tergantung, ini tidak ngerti karena apa? Karena tidak mau belajar. Tidak bisa. Nabi sudah nyuruh kita belajar. Bahkan ada orang yang nekat mengatakan apa? Ojo, jangan belajar, jangan banyak belajar. Inti kalau tahu terus tidak diamal lo dosa. Tapi kalau ini tidak tahu, tidak ngamal lo, tidak dosa. Lo pesak norjal ini, kasihan ini. Jadi justru orang diberanjang kan berpikirnya bukan seperti itu. Kita sudah niat tak belajar itu dosa. Antum sekarang tidak ngerti tentang sholat, dosa. Kenapa? Sarana untuk belajar terbuka lebar. Ada buku bacaan, ada asatid yang luar biasa. Mau bahasa apa ada? Mau cari dai yang bahasa Indonesia maujud, yang bahasa Arab maujud, yang Jepang, Cina semuanya ada. Terus tidak ngerti tentang sholat, tidak ada uzur. Kembali kepada Quran. Maka ini pelajaran penting. Ya, kita selaku guru, selaku orang tua, hargai proses. Bahkan selaku seorang muslim terhadap orang lain, kalau kita lihat orang itu sudah berproses ingin menjadi lebih baik walaupun belum sempurna, hargai prosesnya itu. Dukung, beri dia reward, dorong terus ya. Jangan hanya melihat hasil, pokoknya saya tidak mau hasilnya gini ya. Kecuali memang sesuatu yang itu sudah diketahui bersama. Tapi orang yang masih belajar, maka Islam, Allah itu sudah menghargai proses. Orang belajar terbata-bata dikasih pahala, bukan satu pahalanya, dua. Pahala dia membaca, pahala kesulitan dia membaca. Karena orang yang membaca dengan kesulitan itu ada tenaga, ada sesuatu yang berat yang dia keluarkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah akan merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Allah mengangkat derajat suatu kaum yang mengangkat, meninggikan, memuliakan Al-Quran. Bentuk mereka memuliakan Al-Quran, mereka mempelajari, mengkaji, mengajarkan, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Allah angkat derajat umat ini. Dan Allah akan hinakan umat yang menghinakan Al-Quran. Entah penghinaan itu keluar dari lisan mereka atau tidak keluar dari lisan mereka, tapi dari sikap, dari perbuatan. Quran diabaikan, Quran tidak dibaca. Sesuatu yang bacaan yang lain lebih dia unggulkan daripada Al-Quran. Padahal salah satu makna ya, atau makna Al-Quran itu artinya apa? Yang dibaca. Qira'ah. Quran itu artinya yang dibaca. Secara bahasa artinya yang dibaca. Jadi minimal Quran itu, sikap kita terhadap Quran minimal itu membaca. Ya. Surat kabar kita disebut apa? Quran. Itu dari bahasa Arab. Dari Quran. Artinya yang dibaca. Maka orang kalau beli koran, langganan koran, untuk apa? Untuk dibaca. Tidak mungkin buat bungkus yang lain, buat bungkus barang. Bungkus setelah dibaca, fungsi utamanya apa? Memang sesuai dengan namanya, sama dengan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW, kita baca dua hadis lagi. Beliau bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadi la huwa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Nabi memerintahkan kita agar betul-betul menjaga hafalan Quran kita. Kata Nabi, ta'ahadu, ya, peganglah hafalan Al-Quran ini, jagalah hafalan Al-Quran ini, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya,
Al-Quran ini sangat mudah terlepas dari ingatan dibandingkan dengan unta yang terlepas dari tali ikatannya. Dan ini sudah kita rasakan ya. Terkadang hafalnya sudah sulit, terutama yang sudah usia lanjut. Lupanya paling gampang ya. Kalau lupanya sulit enak, ngafalnya sulit, lupanya gampang. Tapi sebetulnya kesulitan itu tergantung lagi dari apa? Dari kemauan, dari intensitas kita dalam menghafal ya. Karena ternyata terbukti, bahkan ada, kita dengar sendiri bagaimana ada orang yang 70 tahun menghafal Al-Quran, 70 tahun. Ada yang mulai menghafal Quran dan itu hafal 30 juz ya. Itu kembali lagi apa? Dari kemauan, kemudian intensitas dia dalam menghafal, kesungguhan dia, itu nanti akan mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti Quran itu di hari kiamat dia akan datang syafi'an, untuk memberi syafaat kepada siapa? Kepada yang membacanya. Quran akan membela, syafaat itu memberi pembelaan. Quran akan membela orang-orang yang perhatian dengan dibaca, diamalkan di dunia ini. Quran yang akan menjadi penyelamatnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan sebagai orang-orang yang bisa membaca Al-Quran ya. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi memperbanyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.